Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya ataupun siapa saja untuk memimpin doa. Ya, silakan. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan mengabsen. Asep. Hadir, Pak. Baik. Rupanya dari ke-30 siswa, 2 diantaranya tidak bisa hadir, yaitu Naufal dan juga Erik, dikarenakan karena mereka berdua sakit. Untuk itu, kepada teman-teman sekalian agar mendoakan kepada mereka secara khususnya dan umumnya kepada kita semua, kepada keluarga kita ataupun siapa saja yang sedang sakit pada hari ini, semoga Allah angkat penyakitnya, dan juga kepada 2 teman tadi agar segera kembali lagi dapat belajar dengan kita semuanya tentunya. Nah, alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan apa? Yaitu adalah kesempatan sehat, nikmat sehat. Kita sehat ya. Nah, untuk kita apa? Untuk itu kita haruslah bersyukur dari nikmat sehat tersebut. Nah, kembali lagi bersyukur dengan materi yang kemarin kita berkenaan tentang syukur. Nah, syukur itu bagaimana? Yakini secara hati kan, dan juga dari ucapan secara lisannya mengucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Maka akan kupergunakan nikmat-Mu itu sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan secara aktualisasi diri. Misalnya, Allah telah memberikan mata kita dengan penglihatan yang sangat luar biasa. Maka pergunakanlah membaca, melihat sesuatu yang memang dapat memperkaya khazanah pengetahuan kita dan sebagainya. Kaki kita yang biasanya berlari, kita pergunakan untuk berjalan menuju sekolah, menuntut ilmu. Yang biasanya naik kendaraan tapi tetap saja turun dari gerbang sampai sininya apain? Jalan kalian ke kelas tuh. Jadi gendong ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan katanya. Oh ya, pada minggu lalu Bapak memerintahkan kepada murid sekalian untuk ngapain? Yuk, ngapain yuk? Baca, ya betul baca. Halaman berapa? Halaman? Yang Pak? Ya betul. Halaman 53 sampai 67. Perkenaan tentang apa? Perkenaan tentang sabar. Pintar. Ada yang tahu nggak? Apa itu makna dari sabar? Ayo, sebutkan 1 kata atau 2 kata. Silakan acungkan tangan. Jika tidak ada yang mengacungkan tangan, maka tangan Bapak yang menuju kalian. Ada yang tahu? Iya, silakan. Menahan emosi, Pak. Ya, betul. Ada yang gitu? Bertahan di kondisi sesulit apapun. Nah, ya betul juga. Astagfirullah. Maksud saya istighfar, Pak. Ya, betul. Nah, tadi apa yang pertama? Sabar adalah apa? Menahan emosi. Apa yang dikatakan oleh Nashwa. Kemudian apa yang dikatakan oleh tadi Asep ya? Asep bilang katanya sabar itu adalah
kita mampu bertahan dari kondisi sesulit apapun. Terus tadi apa yang kalian salah? Imron tadi bilang apa Imron? Imron tadi bilang katanya sabar. Astagfirullahaladzim Pak. Sebetulnya nih, ini istighfar karena ditunjuk atau memang sabar itu adalah mengucapkan istighfar ya. Nah, dari ketiga pengertian yang teman-teman katakan itu betul. Sabar dalam menahan emosi, sabar dalam memanajemen hati, sabar adalah istighfar. Betul sekali. Semuanya betul. Kita mesti sabar. Ketika kita misalnya dihina, diledek, kita bersabar. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah berikan hamba ini kesabaran yang tak terbatas. Walaupun saya mempunyai kemampuan untuk membalasnya, tetapi kita mencoba untuk bersabar, tahan diri emosi, ya seperti itu. Jadi ketika kita dihina, dicaci, dicela, mendapatkan musibah atau misalnya, kita bersabar, kita tetap berpikir positif dari apa peristiwa atau kejadian yang telah menimpa kita. Ambil sisi positifnya, positive thinking. Nah, oke. Karena kalian telah membaca, nah, ada bab ketiga itu, maka untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajarnya dengan cara games. Ya, cara gimana? Games. Nah, untuk dari itu kita semua harus antusias ya. Antusias. Apa tadi antusias? Nah, antusias itu berasal dari kata Yunani ternyata ya teman-teman. Berasal dari kata Yunani. An itu dalam bahasa Yunani itu ada artinya ada atau menghadirkan. Antusias itu berasal dari kata theos, artinya Tuhan. Jadi antusias adalah menghadirkan Tuhan. Ketika seseorang antusias, seseorang penuh dengan motivasi, seseorang dengan semangat, seseorang penuh dengan gairah. Ayo kita bergairah. Nah, itu karena kita menghadirkan Tuhan di dalam mana? Di dalam jiwanya. Gitu, ayo bergairah. Ayo kita semangat, kita antusias pada pembelajaran kita kali ini. Karena kita akan ngapain? Bermain games. Oke. Kita akan bermain games. Secara simpelnya games ini loh. Kita buat 4 kelompok. Nah, kita ambil saja agar lebih mempermudah, kelompoknya berbaris. Sebelah kiri Bapak atau sebelah kanan kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang silakan ayo. Mejanya dirapatkan. Ayo rapatkan. Itu bangkunya silakan yang di depan ke belakang. Menghadapnya ke belakang. Terus yang paling ujung loh. Yang paling ujung maju. Ayo ambil kursinya. Ayo kita belajar. Nah, kita berkelompok ya. Dan ini games tadi. Nah, udah beres ya. Udah selesai. Nah, selanjutnya di sini Bapak memiliki 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan oleh kelompok kalian. Ada 4 pertanyaan. Nah, siap-siap ya. Di sana ada sekretaris untuk mencatat pertanyaannya. Oke. Aduh, harus duduk rupanya. Berkenaan pertanyaan ini semuanya berkenaan tentang apa yang telah kalian baca. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa pengertian sabar? Nah, kalian sebutkan sebanyak-banyaknya pengertian tentang sabar. Arti tentang sabar. Boleh 1 kata, 2 kata, jangan panjang-panjang biar banyak. Nah, saya paham ya. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan dalil naqli yang berkaitan dengan sabar. Silakan cari dalil naqli sebanyak-banyaknya yang berkaitan tentang sabar. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan hikmah dari sabar. Sebutkan hikmah sabar. Kemudian yang keempat adalah sebutkan bagaimana cara menjadi orang sabar.
Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Silakan tulis jawabannya, bisa menggunakan buku atau misalnya kertas jika cukup. Bapak beri waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Silakan kerjakan. Boleh buka buku, buka internet, atau misalnya ya diskusikan saja lah. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, selamat mengerjakan. Ya, telah selesai. 15 menit sudah berlalu. Ini lebih dari 1 menit rupanya. Nah, sekarang kita akan bermain. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui seberapa dalamnya pengetahuan kalian tentang bab sabar. Terus yang kedua adalah yang biasanya suka ngobrol, suka ngomong, misalnya suka menanggapi, gak itu aja orangnya, ganti lagi sama yang lain. Yang biasanya diem aja, sekarang bisa untuk aktif gitu, untuk menjawab pertanyaan. Nah, gamesnya gini loh aturan mainnya. Di sini Bapak akan menyebutkan pertanyaan. Kita mulai jawaban dari kelompok 1, 2, 3, 4 secara 2 ronde atau 2 rolling ya. Nanti yang berhasil menebak jawabannya mendapatkan 100 poin, dan yang gagal maka minus 50 untuk timnya. Setelah menjawab benar atau salah, silakan mundur ke belakang bergantian, diganti terus secara rolling. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Poin yang berhasil dikumpulkan untuk kelompok 1 senilai 1250. Oh, luar biasa sekali. Terus kelompok 2 1000 poin. Kelompok 3 1500. Oh, luar biasa ya. Terus kelompok 4 adalah 1300. Dan pemenangnya adalah kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan juga tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ini yang selalu Bapak inginkan. Kalian semua aktif, kalian semua berbicara untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini kita kembali lagi coba membuka catatannya. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Kita buka catatannya, buka buku tulisnya. Yang pertama adalah, ada yang tahu nggak apa itu sabar? Pengertiannya secara jelas. Yuk, silakan. Sabar adalah kemampuan diri menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Ya, betul. Sabar adalah menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Itu dari makna dari sabar. Lalu kemudian yang kedua adalah, coba sebutkan ayat yang berkenaan tentang sabar. Ya, silakan. Bagaimana? Dalam Quran surat Al-Imran Pak, ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya. Terus yang ketiga adalah, apa hikmah sabar? Nah, hikmah sabar itu yang pertama dia apa? Pahala tanpa batas. Terus yang kemudian apa? Coba buka bukunya. Dapat pertolongan dari Allah. Terus yang ketiga adalah mendapatkan tempat tinggal di surga. Terus tambahan yang keempat adalah Allah bersama orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Terus yang keempat adalah bagaimana cara menjadi orang yang
cara menjadi orang yang bersabar. Yang pertama apa? Ya, kedua adalah optimisme yang tinggi. Terus yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Terus yang keempat adalah berpuasa. Terus yang kelima yang tambahannya tadi berzikir. Terus yang terakhir adalah berdoa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk bersabar dari segala kondisi sesulit apapun. Berikanlah hamba kesabaran. Nah, itu saat yang harus kita lakukan sebagai muslim sejati. Sini rupanya sabar itu adalah sesuatu yang positif. Positif bagaimana cara kita berpikir kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sesama, dan juga orang-orang yang sabar yang berpikir apa? Banyak teman, ya banyak teman ya. Mau saya mah suka sama dia misalnya, kenapa? Dia tuh sabar orangnya. Iya sabar. Ketika misalnya ke kantin suka buru-buru kan, bu yang ini berapa harganya? Misalnya tuh, bu saya dulu. Terus misalnya ke kamar mandi misalnya, ada orang di dalam gedor-gedor, cepetan. Ternyata yang keluar siapa? Guru. Ya makanya mesti sabar, karena kalau orang sabar itu bisa jadi bumerang buat kita. Nah, itu yang saya diharapkan. Kita sebagai manusia mesti menjadi orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti kita kalah, tetapi kita menang dari hawa nafsu dan juga dari emosi diri kita. Luar biasa tentunya ya. Dan untuk tugas berikutnya adalah silakan baca bab keempat. Di sana mengenai tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Silakan kalian baca, tentunya semuanya diharapkan untuk membaca. Pak, minggu depan kita gini lagi nggak? Ya tergantung seberapa siap kalian. Kita bisa aja ganti, misalnya Bapak nanya satu-satu misalnya, yo apa yang bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah misalnya, contohnya apa saja halamannya, ayo jawab misalnya. Kan hanya mesti membaca. Nah ya mungkin itu cukup sekian saja pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak kepada murid sekalian yang telah antusias, semangat dalam pembelajaran, ya itu sangat luar biasa tentunya. Mari kita bersama-sama menutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pamit ya. Jaga baik-baik kondisi kalian, tetap semangat. Assalamualaikum.